있어요 모두 보고 싶었어 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khoirunisa dari Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas karyawan E. Baik, di sini saya akan mereview buku tentang Memulihkan Sekolah, Memulihkan Manusia, yang dimana buku tersebut terbit di Bandung pada tanggal 1 September 2019 oleh penerbit PT Mizan Pustaka dan penulisnya bernama Haidar Bagir. Haidar Bagir adalah ketua Yayasan Lazuardi. Buku tersebut memiliki sampul yang dominan berwarna abu-abu dan merah dan secara jelas ditunjukkan untuk pendidik, guru, orang tua, dan juga pengambil keputusan. Tepat di bawah judul tertulis pula kalimat meluruskan kembali falsafah pendidikan kita. Penulis membagi isi buku dalam 3 bagian. Yang pertama membahas tentang falsafah pendidikan, sedangkan di bagian kedua menekan soal konsep dan metode pendidikan, dan yang ketiga membahas tentang falsafah pendidikan Islam. Buku tersebut terbagi 3 bagian, dibuka dengan catatan sepanjang sekitar 5 halaman tentang mimpi-mimpi penulis soal kehidupan yang mendiami bumi. Dirinya memiliki mimpi bahwa suatu saat nanti orang melihat kehidupan bukan sebagai gelangan pertarungan memojokkan dan menyingkirkan orang lain demi menguasai semua sarana pemuas syahwat untuk diri sendiri, entah itu syahwat harta, syahwat kekuasaan, syahwat politik, dan syahwat-syahwat lainnya. Ia juga memimpikan suatu saat orang percaya bahwa kebahagiaan terletak dalam hidup sebagai manusia biasa yang lahir keluar biasaannya justru karena dia hidup sebagian manusia biasa. Catatan itu begitu kuat menohok bagi mereka yang di dalam masa hidupnya hingga sekarang masih terjebak dengan syahwat duniawi yang disebutkan sebelumnya. Itu menjadi dasar bagaimana Haidar Bagir bersama istrinya menciptakan sekolah yang mampu memunculkan manusia-manusia yang kreativitasnya yang mencuat kemana-mana karena rehatnya pikiran, jiwa, dan sukmanya. Pada bagian 1, buku tersebut berbicara tentang falsafah pendidikan, yaitu sebenarnya tujuan sistem pendidikan di Indonesia apakah memanusiakan. Pendidikan manusia dan artificial intelligence dikupas di sana, termasuk juga soal multi-intelligence sebagai paradigma manusia dalam pendidikan. Namun demikian, dia sebagai makhluk ciptaannya tentu juga perlu menyeimbangkan antara IQ, EQ, dan SQ. Penulis tidak lupa membahas problem pendidikan karakter dalam kurikulum yang saat ini digunakan. Pada bagian kedua yang menjabarkan soal konsep dan metode pendidikan, pada akhir di bagian 2, buku tersebut membahas soal ujian negara. Apakah efektif membuat siswa bekerja keras? Apakah ujian nasional sukses meningkatkan prestasi murid? Atau sebaliknya, justru membuka celah manipulasi nilai? Namun sebelum ke sana, penulis jebolan S3 jurusan Filsafat Universitas Indonesia dengan riset selama setahun di Departemen Sejarah dan Filsafat Sains Indiana University, Bloomington, Amerika Serikat, itu menegaskan bahwa sekolah bukan tempat untuk berhasil, melainkan untuk gagal. Alumni Institut Teknologi Bandung ITB kelahiran 62 tahun itu menyebut sekolah yang terlanjur diartikan sebagai bengkel atau tempat magang bagi dunia kerja, dan menilai murid dengan cara orang menilai karyawan atau calon karyawan di dunia kerja. Hanya tempat para pendidik memisah-misahkan murid yang baik dari mereka yang kurang atau tidak baik. Mediumnya berbagai tes yang malah mencirikan kekurangan-kekurangan anak. Yang ketiga, pada bagian 3 atau bagian akhir, penulis menyatakan falsafah pendidikan Islam, perspektif Islam tentang pendidikan. Lalu bedanya tarbiyah dan ta'dib dijelaskan dalam buku tersebut. Pada bagian 3 ditutup dengan bahasa tentang orientasi akhlak atau budi pekerti dan karakter.
dalam pendidikan agama. Pendidikan memiliki nilai strategis untuk memecahkan semua masalah di negeri ini. Jika dirunut ke belakang, masalah rendahnya moral, akhlak, perilaku, dan etos kerja masyarakat tak lain dan tak bukan untuk mutu pendidikan yang memang rendah. Jika boleh memilih, Haidar Bagir lebih senang memilih model sekolah yang anak-anaknya bebas, memilih apa yang mau dipelajari. Paling banter sekolah mampu membantu siswa untuk memastikan apa yang mau mereka pelajari. Pun ada mata pelajaran yang dipilihkan oleh sekolah, maka itu hanya sebatas ilmu-ilmu yang setiap orang harus menguasainya. Bahasa, matematika, sains, kealaman, sains sosial, semua dikuasai tidak lebih jauh dari sekedar minimal. Setiap anak memiliki Individualized Educational Program (IEP) sendiri. Setiap manusia itu unik. Dia punya minat, jenis kecerdasannya, dan keterbatasannya yang berbeda-beda, sehingga dengan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memilih kurikulum sendiri, maka besar kemungkinannya mereka bisa menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Ya, mungkin review dari saya, kurang lebihnya dari saya segitu aja. See you next time guys.